Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Kali ini temanya adalah jawaban dari overthinkingnya kamu. Iya, kemungkinan itu yang bakal aku tulis di thumbnail. Kalau judulnya kayaknya aku bakal nyari yang lebih clickbait. Jawaban dari overthinkingnya kamu, ya mungkin yang notice aku, ini salah satu tema readingan yang dulu banget pernah aku bawain. Jadi mungkin ntar aku cantumin kali ya, ada di library atau di endcard. Ya, kalau nyari di playlist harusnya ada sih jawaban dari overthinkingnya kamu. Tapi anyway, kali ini signifikatornya jelas beda. Jadi grup satu kalian punya The Tower, grup 2 Two of Cups, grup 3 Eight of One. Oke? Okay? Jawaban dari overthinkingnya kamu. Grup satu kamu punya The Tower, grup 2 Two of Cups, grup 3 Eight of One. Oke? Okay? Cek aja kolom deskripsi di bawahnya, di situ aku ada tinggalin timestamp. Kalian yang udah nemuin kira-kira kalian ada di grup yang mana, bisa klik aja timestampnya. Oke, kita ketemu di grup kalian masing-masing. Ya, welcome grup satu. Tema kita hari ini jawaban dari overthinking kamu. Ya, seperti biasa aku masih belum terlalu fix atau masih belum terlalu yakin ntar bakal aku tulis apa di thumbnail atau di judul videonya ntar. Cuma kalau ngomongin soal overthinking, kalau ngomongin soal ya overthinking lah. Di sini grup satu kalian punya The Tower sama Magician di bawahnya. Ini bikin aku kayak apa ya, quick jump start gitu. Biasanya aku agak lama sebelum mulai readingan, apalagi buat di grup satu kayak gini. Cuma ngeliat The Tower sama Magician kayaknya ada something yang tiba-tiba terjadi, something yang kayaknya kamu lagi ngerjain sesuatu kayak gitu, kayak in the middle of something, terus tiba-tiba blar aja. Aduh, sorry aku lama mikirin sound effect apa yang kira-kira appropriate gitu buat itu, kayak tiba-tiba blar duar gitu aja. Yang mungkin apa ya, jelas itu mengagetkan, jelas itu nggak kamu sangka-sangka, nggak kamu duga, bahkan ya nggak kamu rencanakan. Cuma aku ngerasa the whole process agak tertunda atau mungkin agak apa ya, jadi teralihkan kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu sih, kayak kalau lagi bikin readingan gini terus tiba-tiba ada apa, ya aku bisa pause atau aku bisa tiba-tiba ke distract ngapain gitu. Cuma yang jelas kayaknya feelnya kayak gitu, kayak kamu lagi ngerjain sesuatu terus terjadi apa gitu, kamu ke distract dan ada proses yang tiba-tiba tertunda di situ. Atau mungkin sebaliknya, ada proses yang tadinya butuh waktu lama malah jadi cepet. Jadi kemungkinannya aku pikir antara dua itu. Tiba-tiba apa ya, entah kamu lagi ngerjain sesuatu masih diproses terus tiba-tiba duar aja, blar, prosesnya selesai, tiba-tiba kamu udah nyampe aja di apa sih di di proses itu, tiba-tiba kamu udah selesai aja. Atau duar, tiba-tiba kamu kehambat yang tadinya mungkin sedikit lagi tinggal 10%. Kalau download tuh nggak sih, kayak itu bete banget sih kalau kita lagi download 90% duar, listrik mati atau duar, internet mati, terus nyambung lagi download kita harus mulai dari awal. Nah kayak gitu. Yang jelas ada hal yang tiba-tiba terjadi di tengah proses manifestasi kamu mungkin, yang entah itu bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Ya namanya surprise ya kan, nggak direncanain juga gitu, bisa jadi baik bisa jadi buruk. Cuma kalau ada di posisi itu atau ada di keadaan itu, aku pikir ini soal mindset sih. Kita bisa ngelihat itu sebagai apa ya, kayak divine intervention, atau kayak ada apa ya, uh, kita bisa ngelihat itu entah itu intervensi yang baik atau buruk. Ya usahain tetap positive thinking sih, jangan yang terlalu mengutuk keadaan kayak gimana. Di samping The Tower kita punya Page of Cups, punya Temperance, ada Seven of Swords, ada Queen of One, di akhirnya ada Page of One. Kalau ngeliat Page of Cup sama Page of One, mungkin di saat kamu mau mulai laginya, di saat kamu mau apa ya, yang tadinya prosesnya sempat ketunda, sempat berhenti, begitu kamu mau mulai lagi, kamunya agak-agak enggan, kayak agak maju mundur gitu kamunya. Bentar, ini kalau aku mulai sekarang gak akan ada dadakan lagi kan,
ini aku siap nih mulai nih sekarang nih bisa nih, tapi dadakan bakal ada something lagi nggak nih yang dadakan yang nggak diduga-duga. Iya, Page of Cups kamu mungkin emotionally affected. Ya, secara emosional kamu terpengaruh dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ya mau nggak mau sih, apalagi kalau kalau kamu lagi fokus. Ya ngeliat magician di sini kayaknya kamu lagi fokus banget, lagi powerful banget, tiba-tiba prosesnya harus entah itu terhenti atau entah itu mendadak selesai. Ya bisa jadi ya, pernah nggak sih kayak gitu, kayak download kita masih 10% terus tiba-tiba 100% tapi filenya utuh gitu, nggak korup. Itu agak keajaiban sih, tapi itu bisa aja kejadian kayak gitu, mendadak mendadak internetnya bagus gitu buat 5 menit ke depan, padahal kalau apa ya, padahal normalnya itu harus selesai 2 harian 3 harian gitu. Ya itu mempengaruhi apa yang kamu rasakan saat itu, entah kamu jadinya apa ya, jadi lebih gelisah mungkin atau malah jadi euforik gitu, entah kamu jadi terlalu happy kayak gitu. Ya karena mungkin kamu yang tadinya harusnya nunggu lama terus nggak perlu nunggu lah, oh udah selesai. Cuma yang jelas emosi kamu kena, perasaan kamu kena. Dan temperance di sini aku ngerasa uh, mungkin dengan apa ya, dengan tempo kerja kamu yang ke distract kayak gini itu melatih kamu untuk lebih stabil ke depannya. Ya kalau kita ngomongin kerjaan ya, kalau kerjaan kan ada aja hal tidak terduganya. Dengan munculnya hal tidak terduga ini mungkin ngelatih kamu ke depannya untuk bisa lebih siap, untuk bisa lebih nerima atau bisa lebih profesional dalam nanggepin segala situasinya. Apalagi kalau kamu masih emotionally masih suka kena gitu, kayak tiba-tiba kok gini sih, terus buat 2 jam ke depan atau buat sisa hari itu kamu langsung langsung bete kayak gitu. Di kerjaan kan agak susah ya kayak gitu, apalagi kalau kerjaannya apa sih, emotionally harus harus stable kayak gitu. Ada Seven of Swords, uh, aku agak agak enggan, aku agak ogah bilang gini, tapi mungkin ini bisa jadi menguntungkan buat kamu, menguntungkan dalam apa ya, menguntungkan dalam artian kalau tiba-tiba ini kayak apa ya, kayak ini udah 90% terus tiba-tiba kayak downloadnya cancel kayak gitu, terus kamu kayak ah udahlah besok besok lagi aja kayak gitu, padahal bisa saat itu kamu terusin gitu kerjaannya, tapi itu kamu kayak ngasih excuse ke diri kamu sendiri atau mungkin ke orang-orang sekitar kamu yang satu kerjaan gitu buat wah kerjaannya cancel besok lagi aja kita kita terusin kayak gitu, terus kamu pulang lebih cepet kayak gitu, kayak nanggung nih, ah udah jam segini nanggung langsung pulang aja kayak gitu, padahal bisa tuh diterusin lagi. Cuma ada keberuntungan tidak terduga mungkin dari apa ya, dari uh, peristiwa ini, dari hal yang dadakan tiba-tiba muncul ini. Dan Queen of One aku ngerasa kamu ngehandle nya dengan cukup baik, nggak yang apa ya, ya secara emosional kamu kena, mungkin kamu lebih murung atau mungkin kamu lebih apa ya, lebih happy mungkin, nggak bisa ditutupin itu. Cuma kamu bisa ngehandle itu dan ngambil sisi baiknya gitu, yang tadi aku bilang kamu tetap positif, kamu tetap melihat bahkan di hal-hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak, yang sifatnya tidak terduga pun masih ada keuntungan yang bisa kamu ambil. Dan Page of One di sini mungkin itu cara kamu ngelihat oke, nextnya aku harus gimana, yang kayak yang tadi aku bilang ini, kayak wah kerjaan hari ini tiba-tiba cancel nih, kita lanjut besok aja ya kayak gitu, kayak ya besoknya kamu apa sih, nggak nggak bolos gitu, maksudnya besoknya kamu datang dengan rencana yang lebih baru, dengan sudut pandang yang lebih fresh. Oke hari ini aku ada rencana apa kayak gitu, kamu nggak ngelihat uh, perubahan yang sifatnya dadakan ini sebagai hal yang merugikan gitu kali. Di samping Magician ada Justice, ada The Sun, ada King of Coins, The Star, sama Queen of Swords. Queen of One ketemu Queen of Swords di akhirnya. Justice sama Magician. Terlepas dari yang ku bilang tadi, kayak kamu ngambil keuntungan dari hal yang tiba-tiba muncul ini, kamu orangnya cukup fair. Maksudnya oke lah hari ini kamu mungkin pulangnya lebih cepat, tapi besok kamu bakal ganti jam kerja kamu yang hari ini gitu. Kamu tetap fair, kamu nggak curang dalam prosesnya. Mungkin kamu dapat keuntungan lebih, tapi dalam prosesnya kamu nggak curang. Dalam prosesnya kamu tetap bekerja keras untuk dapetin, bahkan buat sebuah keberuntungan sekalipun, kamu tetap kerja keras buat itu. Ya, itu agak absurd sih kalau dibilang kayak apa gimana buat beruntung kamu perlu kerja keras. Iya,
even buat bisa dapetin apa ya, kemungkinan 1 banding sekian juta pun, kamu tetap harus datang tiap hari, kamu tetap harus hadir tiap hari supaya 1 banding sekian juta itu datang pas kamu ada di situ. Ya percuma kamu apa ya, percuma kamu beruntung tapi kamu gak hadir di situ, ntar yang diuntungin malah orang lain. Yang hoki malah orang lain, bukan bukan kamu. The Sun di bawah Temperance, mungkin ini tadi aku bilang di atas, Temperance itu kamu yang terlatih dengan adanya event apa ya, kejadian dadakan ini di Sun ini. Dari hal yang dadakan terjadi ini kamu jadi lebih aware dengan orang-orang sekitar kamu, dengan lingkungan kamu, ada clarity, ada apa ya, to some extent ada exposure, apa sih, ada hal yang terekspos keluar. Mungkin kamu jadi tahu ada glitch kayak gitu. Tau gak sih kalau kita speed running terus tiba-tiba nemu glitch, jadi kok udah sampai sini kayak gitu, kayak nemu glitch, atau kita nemu kayak cheating kayak jalan pintas atau cara supaya ngelakuin hal lebih cepet, kayak yang tadinya ketutupin sekarang jadi kebuka kayak gitu. Bahkan kayak ya mungkin kalau kerjaan, mungkin dari adanya hal dadakan tidak terduga ini, mungkin kamu jadi nemuin apa ya, kayak hal yang orang-orang sekitar kamu mungkin tutupin. Iya, yang tadinya kamu nggak tahu ada di situ, jadi lah kok ada ini ya di sini. Ternyata selama ini kita ada anggaran ini, atau ternyata selama ini ada duit keluar lewat sini. Selama ini aku nggak tahu ada itu, atau selama ini aku nggak tahu ada anggaran itu. Seven of Swords di bawah King of Coins ini yang tadi aku bilang, kamu nggak curang. Mungkin kali ini kamu beruntung, tapi keberuntungan itu kamu dapat dengan apa ya, dengan jujur kali ya. Ya ada justice di awal, tapi King of Coins itu yang aku bilang, uh, keberuntungan kamu nggak bikin kamu jadi salah. Ya kamu beruntung, nggak berarti kamu salah. Kamu beruntung karena kamu hadir dan kamu bisa apa ya, kamu hadir dan kamu bisa memanfaatkan situasi saat itu di pihak kamu. Ya kalau kamu masih ngerasa ada apa ya, rasa-rasa bersalah atas keberuntungan yang kamu dapetin belakangan kayak gitu, atau masih nyari-nyari cara buat apa ya, ini nutupinnya gimana, ini aku harus bayar balik nggak ya, ini uangnya harus kubalikin nggak ya. Aku nggak ngerasa, apalagi ngeliat King of Coins di sini ya, aku nggak ngerasa uangnya perlu kamu balikin sih. Itu emang rezeki kamu mungkin ya. King of Coins kan rezeki, finansial, uang, mungkin emang udah rezeki kamu aja di situ, tapi karena kamu terlalu fokus, mungkin Magician sama Justice, kamu terlalu fokus sama kerjaan kamu, jadi kamu nggak kepikiran tuh buat ngambil keuntungan ke situ, atau nggak kepikiran buat oh ya ini juga bisa jadi uang, ini juga ternyata bisa ngasih income lebih ke kamu. The Star di bawah Queen of Wands. Overall aku ngelihat keberuntungan kamu kali ini, iya sih, ini The Tower di sini mungkin tiba-tiba kamu beruntung sih. Bisa jadi tiba-tiba kamu apes, tapi kalau ngeliat kartu-kartu di bawahnya kayaknya enggak sih. Apalagi ngeliat The Star, King of Coins, Queen of Swords, kayak enggak sih. Mungkin ini lebih kayak kamu nggak nyangka aja bakal dapetin ini. Dan mungkin itu yang bikin kamu agak overthinking kali ini. Ya, yeah, jadi mungkin overthinkingnya kamu adalah, ini aku ambil nggak ya? Ini aku berhak nggak sih dapetin ini? Jadi kamu jadi apalagi kejadiannya mungkin baru-baru ini dan dadakan banget gitu, kamu nggak tahu bakal jadi kayak gini. Jadinya kamu aduh, mau ku ambil kok berasa curang, nggak ku ambil kok sayang, kayak gitu. Nggak kok, secara nggak langsung, apalagi kalau ini hal yang udah kamu doakan sejak lama ya. Iya, aduh, kemarin aku lihat ada di komik kampret gitu, ada orang yang apa sih, dia jarang ke masjid, sekalinya ke masjid dia ngedoa dapat rezeki, terus begitu dia berdoa ada kotak infak gitu lewat di depan dia, terus dia ngerasa ini doa dia dikabulkan gitu. Tapi nggak kotak amal lu embat juga gitu. Tapi aku nggak ngerasa ini kondisi kalian yang seperti itu. Kamu udah cukup apa ya, kamu mengerti dan kamu jujur sih. Iya, kamu nggak secara sadar mencari keuntungan di balik kejadian ini itu kali. Iya, kamu berdoa untuk dapat rezeki lebih, kamu berdoa untuk dapat bisa apa ya, hidup yang lebih baik.
dan kamu berusaha, dalam usahanya kamu tetap jujur, nggak curi-curi gitu, walaupun rasanya mungkin kalau orang lihat, atau mungkin kamu kalau ngeliat diri kamu sendiri, kok apa aku nggak curang ya kayak gini. Enggak sih, kamu cukup jujur dalam dalam pelaksanaannya. Makanya Queen of Swords di bawah Page of One. Queen of Swords dia kalau ngomongin jujur, wah dia hitam dan putihnya harus ada tuh. Iya, dia nggak bisa no bullshit. Kalau Queen of Swords dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan nggak ada in between buat Queen of Swords. Dan aku ngerasa itu yang bikin kamu agak agak berat kali ya, agak overthinking atau agak kepikiran soal keadaan kamu sekarang. Soalnya mungkin kamu kamu dari sananya nggak curang orangnya, kamu orang yang jujur. Jadi sekalinya dikasih keberuntungan, kamu masih ngerasa ini aku curang ya. Masih ada nggak enak gitu, seolah-olah kamu kamu terbiasa kerja keras, kamu terbiasa apa ya, mengerjakan sesuai proses. Jadi kalau ada tiba-tiba apa ya, kayak sudden windfall kayak gitu, kayak tiba-tiba arah angin berubah mendadak ke arah yang menguntungkan kamu mulai mulai pusing sendiri. Ini aku pantas nggak ya dapetin ini? Pantas kok, grup 1. Iya, nah gitu kali ya grup 1. Semoga bisa meringankan sedikitnya overthinkingnya kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat support, likes, komen, sama subscribe. Ya, karena kebanyakan dari kalian setelah aku cek ternyata tidak subscribe. Ngapain aja kalian? Oke, grup 1, thank you banget. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, grup 2, jawaban dari overthinkingnya kalian. Mungkin kalian nonton ini malam hari. Iya, soalnya aku biasanya rilis atau publish videoku malam. Ya, thank you banget yang biasanya mantengin aku jam 8 sampai jam 9 malam. Itu somehow bagus kayaknya buat algoritma, soalnya di jam-jam segitu, jam 8, jam 9, jam 10 malam, penontonku pada hadir gitu. Jadi terima kasih. Grup 2. Ya, grup 2 di sini kalian punya Two of Cups sama Four of Wands. Grup 2 dapatnya Two of Cups dong. Jadi aku ngerasa mungkin kalian overthinkingnya lebih ke mikirin seseorang. Iya gak sih? Jujur aja deh, grup 2 kalian lagi kepikiran seseorang gak sih? Ya mungkin, gak tau ya, aku ngerasa kalau Two of Cups di sini sama Four of One di bawahnya, mungkin ada seseorang yang datang ke arah kamu, atau dari arahnya sih ke kamu ya. Masa iya ke orang samping kamu? Bisa aja sih, atau ke belakang kamu. Kamu sih ngelihatnya ke arah kamu, dan kamu ngerasa ini beneran buatku gak sih? Atau ini, soalnya gini, kalau ngeliat Four of One di bawahnya, yang kamu harapkan atau yang kamu cari adalah kemapanan atau kestabilan. Dan aku nggak ngerasa kamu ya, semuanya di atasnya Two of Cups, di bawahnya Four of One, semuanya angka genap, ngerti gak sih? Genap, nggak ganjil. Yang mana kalau dia stabil bisa dibagi 2, bisa dibagi 2 dong, 2 sama 4 bisa dibagi 2 dong. Ya mungkin itu yang kalian, apa sih, itu mungkin itu yang kalian cari, something yang bisa dibagi 2, atau gimana caranya supaya hal ini bisa kalian dapetin bersama. Duh, susah banget tuh, aku muter-muter dari tadi. Ya intinya gitu deh. Intinya kamu ngerasa ini orang serius gak sih sama kamu, gitu kali. Grup 2 agak sulit ya kalau gitu. Ya maksudnya, apalagi kalau orangnya, mungkin kamu ngerasa orangnya cukup hangat, kamu ngerasa orangnya cukup melindungi, atau bisa apa ya, kamu nyaman banget sama orang ini. Dan pertanyaannya adalah selalu, dia beneran buat kamu gak ya? Karena aku ngerasa kalau ngeliat Two of Cups di sini, kalian udah ketemu, kalian udah ngobrol lah at least. Di samping Two of Cups ada Ace of Swords, Knight of Swords, The Devil, Four of Wands, terakhirnya Wheel of Fortune. Kalau ngeliat Ace of Swords sama Knight of Swords di sini, gak tau ya. Ini berat deh kalau ngomongin apa ya? Apalagi kalau konteks overthinking ya. Yang jelas mungkin belum overthinkingnya mungkin lebih ke Ten of Wands sih, lebih ke
apa ya, ekspektasi kamu terhadap dia yang kayaknya berat. Kalau kamu ngeliat orangnya, mungkin kamu, mungkin karena dia sangat merangkul, sangat menyambut, sangat apa ya, sangat nge-embrace kamu gitu dalam hidupnya, kamu jadi banyak banget ekspektasinya, banyak banget pengharapannya yang kamu yang kamu terapkan, atau bukan terapkan ya, kayak yang kamu pikulkan ke dia secara nggak sadar gitu. Kamu pengennya dia apa sih, kamu pengennya dia mapan, dia romantis, dia pengertian, dia pokoknya gitu. Padahal kalian ngobrolnya aja baru nyambung gitu, tapi semua pengharapan kamu udah kamu kasihin ke dia, entah orangnya tahu atau enggak. Makanya berat tuh. Iya, beratnya bukan di dianya, kalau di sini berat ke kamunya. Iya, soalnya jadinya kalau ngelihat Ace of Sword sama Knight of Sword, walaupun iya dua-duanya sword, dua-duanya apa sih, kayak uh, dua-duanya bener, dua kartu ini kayak bilang kalau ini kamu pikirin, tapi jadinya kalau kayak terlalu cepet. Kalau kalau sekarang semua semua pengharapan itu kamu kasih apa sih, kamu bebankan ke dia, kamu pengen dia jadi segalanya buat kamu, pengen dia jadi segalanya buat kamu. The devil di sini ada codependency, kayak kamu apa ya, meletakkan semua pengharapan kamu di satu orang, kayaknya terlalu cepet. Masih Ace of Sword masih di satu, dan ini masih di dua gitu. Kayak aku ngerasa relationshipnya masih di awal, belum selama itu. Soalnya di sini ada Knight of Sword, dia kalau ngomongin waktu mungkin agak agak belum lama-lama amat, jadi kesannya malah jadi buru-buru. The Devil di sini ya aku lihat ya gede, ada banyak banget apa ya, codependency itu kayak ketergantungan kamu sama dia. Kayak belum apa-apa mungkin kamu udah terlalu attach, atau belum apa-apa kamu udah terlalu berharap banyak dari orang ini. Dan Wheel of Fortune di akhirnya mungkin mengingatkan lagi kalau kedepannya masih banyak yang mungkin terjadi loh. Kedepannya masih masih apa ya, masih luas kemungkinannya. Kalau kamu terlalu berharap sekarang, takutnya kedepannya kita nggak tahu si roda kehidupan ini bakal membawa kita kemana gitu kali. Wheel of Fortune kan. Di samping Four of One kita punya The Emperor, ada 4 ketemu 4 ya kan, nggak, sebenarnya angkanya nggak jauh-jauh banget gitu. Nggak apa sih, nggak ada 10 tapi di sini sama di sini gitu, di akhir. Kayak di awalnya kayaknya masih di awal kan. Five of Cups, Hanged Man di bawah The Devil, ini kayak mungkin kalau dari ntar deh, aku beresin dulu. Oh, ada Eight of Swords sama Four of One. Four of One ketemu Four of One lagi. Oke, The Devil di bawahnya ada Hanged Man. Ini yang tadi, kalau The Devil tadi aku bilang soal codependency, Hanged Man dia soal berserah. Jadi apa sih, aku ngerasa mungkin hubungannya kamu sama dia bakal lebih ngalir sih. Kayak mungkin salah satu dari kalian bakal ada yang lebih cenderung ngasih apa ya, ngasih arah gitu, kayak ngajak kemana gitu, dan yang lainnya bakal lebih ya udah aku ikut, ya nggak, ya udah aku ikut, kayak gitu. Jadi mungkin itu tuh of cups yang di awal kalian saling mengerti sebenarnya. Saat yang satu mau keras kepala, yang satu mau lebih sabar, kayak gitu. The Devil sama Hanged Man sebenarnya apa ya, kayak unlikely couple sih. Yang satu bisa keras kepala banget, yang satu bisa apa ya, nggak ketebak banget gitu, otaknya bisa kaki di kepala, kepala di kaki. Cuma nggak, bukan itu sih poinnya. Hanged Man dia bisa apa ya, kebalikan dari keras kepala apa sih, nggak mungkin lembek kepala kan, cuma lebih berserah kali. Dan aku pikir codependency awalnya dari situ nggak sih. Aku ya kalau ke situ jadinya balik lagi sih ke kalian gimana cara nyari balance nya. Soalnya nih yang tadi aku bilang Ten of Wands, kamu yang menempatkan terlalu banyak pengharapan kamu di dia, dianya secara buta mempercayai kamu, ngerti gak sih? Dianya secara ya Eight of Swords, dianya kayak apa ya, mungkin
ini nggak tahu ya, bisa dibalik sebenarnya situasinya, tapi salah satu ngasih banyak pengharapan, terus yang dikasihnya dia menerima aja blindly kayak gitu. Ya udah, aku ambil, aku terima kayak gitu. Dan The Emperor sama Ace of Sword kayak, dan ini kayak 1, 4, 5. Oke, bisa di decode ini, bisa dipecah. Kalau kamu terlalu ngambil alih, terlalu ngambil kuasa terhadap apa yang sebenarnya masih awal, masih di proses inisiasi, Ace of Sword, kemungkinan besar kamu bakal kecewa. Kalau kamu terlalu memaksakan kali. Emperor di sini dia apa sih, biasanya punya kendali, order, confidence, wealth, stability, leadership, tapi di atasnya idenya sendiri, gagasannya sendiri masih Ace of Sword. Jadi belum terlalu mateng sebenarnya. Iya, jadi Five of Cups kekecewaannya ada di bawah Knight of Sword, ada di tindakan kamu yang buru-buru. Iya, kamunya terlalu buru-buru, terlalu tergesa-gesa, jadinya kecewa. Yang aku harap itu bisa dihindari sih. Soalnya kalau ngelihat komunikasinya, sebenarnya komunikasi kalian cukup baik. Yang satu bisa yang satu bisa menerima, yang satu bisa membebankan, nggak membebankan. Satu bisa memberi tanggung jawab, yang satu bisa menerima tanggung jawab gitu kali ya. Yang satu bisa berekspektasi, yang satu bisa menerima ekspektasi kayak gitu. Dan Four of Wands, ketemu Four of Wands di sini, aku ngerasa kemanapun roda hidup akhirnya ngebawa kalian, aku pikir bakal ketemu lagi sama Four of Wands gini sih. Aku nggak bilang jalannya bakal selalu mulus ya, apalagi ngeliat The Devil sama Hanged Man di sini. Kadang ini bisa agak toxic sih, sama Ten of Wands sama Eight of Sword di sini. Kayak apa sih? Kalian compatible iya, tapi di sini sifat buruk satu sama lain masih akan bermain dalam hubungan ini. Jadi kamu sifat buruknya kamu bakal secara mau nggak mau bakal berpengaruh ke dia, sifat buruknya dia juga bakal berpengaruh ke kamu. Jadi dalam prosesnya masih banyak gitunya lah, masih ada toksiknya lah. Tapi ya kemanapun roda hidup mau ngebawa kalian, pasti ketemu lagi di Four of Wands. Mungkin sekarang kamu yang ngasih pintunya duluan gitu. Kamu yang ngebuka Four of Wands. Ntar begitu perjalanannya udah sebel, udah saling tahu buruknya masing-masing, udah saling ya gitu deh. Ya udah saling tahu jeleknya masing-masing, udah begah gitu ngeliat muka satu sama lain. Tapi mungkin di tengah kamu yang mungkin nggak bisa ngadepin keburukan kamu sendiri, dia yang bakal nerima itu, dia yang bakal ngebuka Four of Wands ke depannya. Kalau sekarang kamu ngerasa kamu yang nerima dia banget gitu, kamu yang ngertiin dia banget, ke depannya bakal ada masanya dia yang ngertiin kamu, dia yang nerima kamu yang seperti ini. Gitu kali ya, grup 2 untuk jawaban overthinking kamu kali ini. Aku tahu ini agak spesifik, dan aku tahu ini bisa antara kalau hit, kalau kena banget, kalau miss ya miss banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa deh. Iya, usaha, nice try. Semoga bermanfaat grup 2. Thank you banget buat support, comment, like, sama subscribe. Kalian kebanyakan yang nonton tidak subscribe. Aku ingatkan lagi, ngapain aja kalian? Subscribe dong. Oke, grup 2, thank you banget buat waktunya. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Grup 3, welcome. Hari ini jawaban dari overthinking kalian. Mungkin kalau yang notice aku pernah pakai tema ini di 2-3 tahun yang lalu gitu, di awal-awal aku bikin channel ini. Jawaban overthinking, dulu aku ngerasa kayak, aduh, tema overthinking kayaknya original deh. Kayaknya belum ada yang bahas, tapi kesini kayak, ngapain juga ya? Dulu waktu aku awal pakai nemuin atau nge-record video itu, aku berasa sih paling original gitu, soalnya aku ngerasa tarot reader yang lain kayak nggak pernah bahas ini. Tapi kesininya setelah aku makin paham, setelah aku nonton banyak konten soal tarot reading, kayak ya overthinking mah biasa kali. Banyak juga yang bahas. Kayaknya waktu itu aku terlalu masih baru, jadi kurang educated di di bidang ini. Dan grup 3 di sini kalian punya Eight of Wands sama Ten of Sword. Ya, Ten of Sword agak berat ya di kepala ya. Wah, ini udah jelas overthinking dong.
Ya padahal yang bakal aku pakai buat thumbnail tuh ini loh. Iya, Eight of One-nya. Kalau kalian tiba-tiba dari Eight of One ketemu sama Ten of Sword kayak kok bisa gitu. Ini kalau ngomongin overthinking udah sih paling overthinking Ten of Sword. Jelas banget, berat banget, berat di kepala, banyak yang kamu pikirin. Mungkin ada banyak keputusan yang harus kamu ambil yang kalau ngeliat Eight of One di atasnya, ini kamu lagi ada di fase dimana semuanya bergerak dengan sangat cepat. Keputusannya harus cepat, komunikasinya harus cepat, pergerakannya juga mungkin harus cepat. Jadi kamu beredar lah terus kayak kesana kemari. Dan mungkin banyak micro decision gitu. Ya, micro decision yang ini kayak ngelangkah dikit aja ada keputusan yang harus kamu ambil kayak gitu, atau ngambil banyak lah di situ. Dan secara nggak langsung semakin banyak keputusan yang harus diambil bikin pergerakan kamu malah makin lambat, bukannya makin cepet. Padahal di sini kamu lagi butuh cepet gitu, di sini kamu lagi butuh pergerakan, di sini kamu lagi butuh movement. Tapi tiap kali kamu mau gerak, kamu dituntut untuk mikir. Mau ngelangkah mikir dulu, mau minum mikir dulu, kayak gitu. Banyak banget yang kamu pikirin. Sampai mungkin di titik dimana kamu udah ogah gitu, kayak udahlah kenapa sih harus segala dipikirin. Bisa jadi ya overthinkingnya dari hal-hal yang kecil tapi sifatnya banyak kayak gitu. Kayak ini hal yang kecil tapi sifatnya sering mungkin kayak gitu. Sampai hal kecil pun, ya hal remeh pun kamu bikin kayak ada decision makingnya, atau halnya besar. Halnya besar banget. Mungkin cuma satu atau dua hal, tapi ini besar banget. Yang bikin pergerakan kamu nggak leluasa. Kayak tiap kali kamu mau jalan, tiap kali kamu mau keluar rumah, kamu kepikiran, oh iya masalah itu belum kelar lagi. Oh iya masalah itu belum gue beresin lagi. Oh ini berat nih kayak gitu. Jadinya yang harusnya kamu keluar rumah dengan lebih cekatan gitu, dengan lebih cepat, jadi nggak bisa. Soalnya kamu sambil jalan sambil kepikiran, ini gimana ya cara beresin masalah itu ya. Aduh ini kok dari kemarin gue pikirin nggak ketemu mulu gitu. Jawabannya harus kemana? Dan kalau ngeliat Ten of Sword di bawahnya, ya selalu ya kalau ngomongin overthinking, fokus aku selalu kalau nggak di Ten of Sword, Nine of Sword, Eight of Sword, apapun yang ada pedangnya gitu. Even Page of Sword, Queen of Sword. Kalau Queen of Sword sama King of Sword udah better lah. Udah kepegang tuh, udah kepegang tuh si masalahnya tuh, udah bisa dihandle. Tapi kalau masih di ya Five of Sword, Six of Sword, Eight of Sword, Nine, Seven bahkan. Kalau Ten of Sword aku bisa bilang, iya ini lagi berat-beratnya, iya ini lagi banyak-banyaknya pikiran kamu, tapi ini sebentar lagi berakhir. Sebentar lagi ini selesai, percaya deh. Jadi nggak akan lama lagi kok. Sekarang mungkin emang lagi berat aja, cuma kedepannya nggak akan seberat ini. Di samping Eight of One, ada Page of One, ada Star, ada Page of Sword. Nah ini gue bilang tadi, Queen of Cups sama Eight of Sword. Di absen semua yang tadi gue bilang kayak. Tapi Page of Sword di sini bisa, dia udah mau ngambil tindakan sih, dia udah nggak terlalu ngambil pusing, dan dia mungkin kalau bedanya Page of Sword sama Ten of Sword adalah Page of Sword dia lebih terbuka, dia lebih ridho, dia lebih ikhlas kalau dia ngelakuin kesalahan. Kalau Ten of Sword di sini rasanya, iya tahu kamu banyak keputusan yang harus diambil, tapi rasanya kalau tiap keputusan yang kamu ambil tuh semuanya harus bener, itu yang bikin berat. Semua keputusan yang kamu ambil, apalagi kayak micro decision, kayak soal gimana kamu harus makan, gimana kamu harus mau keluar rumah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu gitu, kan itu kayaknya nggak perlu gitu. Even kamu salah di situ pun kayak, ya hidup kamu mah jalan-jalan aja, ngerti nggak sih ya? Ya nggak berarti apa sih itu, ya perumpamaan aja sih, nggak berarti kamu mikirin hal yang nggak penting kayak gitu. Ini pasti penting banget buat kamu, cuma kalau kamu nggak ngebuka diri kamu buat bikin kesalahan, ya poinku di sini, kalau kamu ngerasa semuanya harus perfect, kamu harus bener terus, makanya kamu pikirin tiap masalahnya, agak sulit kamu buat terus maju. Soalnya Page of Sword dan Eight of Sword tuh masalahnya kesannya malah jadi kamu bikin sendiri gitu. Kayak gitu, kayak tiap hal kalau kamu menentukan, kalau kamu putusin, atau kalau kamu pengennya semua keputusan yang kamu ambil itu adalah benar gitu,
itu kamu bikin penjara buat diri kamu sendiri. Ya, soalnya kadang kita harus harus salah dan harus bisa menerima kesalahan. Nggak bisa bener terus kita. Iya, apalagi buat beberapa hal kadang kita harus secara sadar melakukan kesalahan, tau gak sih? Soalnya kalau ya beda loh ya, itu kita ada yang nggak sadar kalau kita ngelakuin kesalahan, terus kita minta maaf, terus kita uh, memperbaiki setelah itu. Tapi ada juga kesalahan yang kita lakukan dengan sadar. Dan aku rasa apa sih, itu keluar dari Ten of Swords. Ya, kesalahan yang kita lakukan dengan sadar apa sih? Ya kayak, ya aku mikirnya kayak sesimpel kita lagi tes, kita lagi ulangan gitu di sekolah, kayak di SD, kita nggak tahu jawaban dari salah satu pertanyaannya, terus kita dengan sadar bilang, dengan sadar kita ya udahlah ngasal aja, yang penting dikumpulin, waktunya udah deket ini kan, 8 of one harus cepet gitu, ya udahlah ngasal aja, tang ting tung kayak gitu, kayak siapa tahu bener, kalau salah juga ya udah kan kita belajar kayak gitu. Kadang hal semacam itu perlu kita lakuin. Nggak apa-apa kita dengan sadar melakukan kesalahan, yang penting hidup kita jalan terus, nggak berhenti di situ. Tapi inget ya, tetap harus dipertanggungjawabkan. Ya sama kan, kalau kayak ikut ulangan kayak gitu kan, nilainya jelek, ya kita juga yang harus memperbaiki, kita juga yang harus remedial, harus ikut perbaikan setelahnya. Ada page of one nih, aku malah bahasnya dari ujung ke sini, dari ujung sini ke sini. Page of one dari 8 of one, aku ngerasa kalau ngeliat page of one, gak semua hal, ya misalnya kamu lingkungan kamu sekarang tuh lagi hektik, semuanya serba cepet, semuanya harus, wah pokoknya kayak kalau di kantor tuh kayak semuanya lari-lari gitu, kayak mondar-mandir lari-lari kayak gitu, semuanya kerja, semuanya sibuk. Page of one adalah mereka yang sadar kalau nggak semua orang sibuk tuh produktif. Ngerti gak sih? 8 of one tuh semuanya kelihatan sibuk, semuanya sibuk, kayak bahkan kayak wah sibuknya tuh yang sibuk deh. Page of one adalah mereka yang mau mengakui kalau nggak semua orang sibuk adalah orang-orang yang produktif. Kadang ada yang sibuk karena pengen buang energi doang. Karena kalau kita duduk doang gitu, nggak sambil mondar mandir, rasanya pegel, rasanya gelisah, makanya kita mondar mandir aja deh kayak gitu. Page of one ada apa sih? Ada tendensi untuk ke arah situ, soalnya dia apalagi buat hal yang ada the star di sini, buat hal yang benar-benar mereka inginkan, hal yang benar-benar mereka usahakan. Kadang kita ada antusiasmenya sendiri nggak sih? Kayak aku kadang kalau apa ya, kalau mau apa dulu aku kalau mau perform suka kayak gitu tuh, padahal semuanya udah beres ya, kayak kostum udah dibenerin, kayak make up udah nggak perlu make up soalnya pakai helm, kayak koreo dan dialog tuh semuanya udah kayak handle, tapi kadang di belakang panggung aku ada aja kesibukannya gitu. Soalnya aku ngerasa wah, ini momenku nih, kayak itu apa ya, kayak spotlight ya, the star, kayak spotlightnya tuh ada di aku di sini. Makanya aku pribadi ngerasa ada antusiasmenya sendiri. Nggak berarti aku yang di belakang panggung mondar mandir dan sok sibuk itu jadi produktif ya, enggak. Aku akui, aku di titik itu sangat menyebalkan sih, kayak tiap apaan sih, kayak ngerjain hal yang nggak perlu biar kelihatan sibuk gitu, kayak ngapain sebenarnya. Aku nggak gitu, aku gugup aja sebenarnya, kayak masih antusias, kayak full of energi, tapi aku nggak tahu menyalurkannya kemana, makanya kadang ngelakuin hal yang random gitu. Dulu ada masanya aku sebelum perform tuh malah lebih seru, lebih ajaib kejadian belakang panggungnya ketimbang di atas panggungnya. Di panggungnya mah ya perform aja kayak biasa, kayak latihan, tapi lebih serius dan lebih apa ya nggak bisa bikin kesalahan. Tapi kejadian belakang panggungnya kadang lebih absurd gitu, kayak tiba-tiba wah udahlah itu masa lalu, kayak agak jahiliyah kalau bahas gitu. Dan aku nggak tahu ya, Queen of Swords mungkin ntar aku lihat bawahnya kali ya. Di bawah Queen of Swords ada Five of One. Oke, di endingnya ada Ace of One. Aku ngeliat Ace of One ini, apalagi di awalnya Ten of Swords, dia cukup apa ya, ini kamu yang tadinya overthinking, yang tadinya sibuk mikir, akhirnya mengubah semua energi mental kalian menjadi sebuah tekad gitu, ngerti gak sih? Yeah. Pernah nggak sih ada di fase itu dimana kalian udah terlalu lelah, udah terlalu capek mikir, soalnya nggak nemu jawabannya harus kemana, harus apa, makanya kalian ya udahlah lakuin aja, just do it kayak gitu. Di sini ada tower di samping Ten of Swords,
iya, yang bisa ngeluarin kamu, yang bisa ngebuka kamu dari apa ya, dari stucknya Ten of Swords di sini adalah hal mungkin kayak tindakan yang tiba-tiba atau dengan spontan kamu lakuin sih. Kalau nggak gitu, kamu bakal terus-terusan aja muter-muter di situ. The Devil di bawah The Star ini bisa jadi ambisi atau bukan apa ya, kayak adiksi kali bahkan. Kayak ada soalnya kalau inget uh, groginya orang mau naik panggung tuh sama groginya orang kalau dia ada something, ya aku kepikiran zaman-zaman di cosplay gitu di belakang panggung. Terus tau gak sih kalau kostum kayak yang dibikin dari busa itu mereka disambunginnya pakai lem Ibon kayak gitu, antara lem Ibon sama lem Korea kayak gitu. Terus aku inget ada bercandaan gitu di belakang panggung kalau dia kalau kalau diem-diem di belakang panggung dia kemungkinan lagi ngelem kayak gitu. Ada diksinya emang, mungkin apa sih, ya nggak harus kalian ngelem juga sih, cuma untuk adrenalinnya sendiri mungkin adrenalin yang kamu rasain begitu apa yang kamu doakan, apa yang kamu usahakan tuh udah deket gitu, udah dalam genggaman atau udah dalam apa ya, udah deket banget gitu, udah bisa kamu pegang, itu bisa itu bisa adiktif. Makanya ada orang yang ada istilah kalau kita bisa terobsesi dengan tujuan gitu. Ya, begitu yang hal A udah dapet gitu, ya kita langsung nyari yang B. Soalnya yang kita cari bukan hal A atau B-nya, tapi momen dimana hal A atau B itu hampir dapet kayak gitu. Kayak itu emang ada apa ya? Ada euforianya sendiri. Page of Swords di bawah Nine of Swords, terus di sini ada Ten of Swords. Banyak banget yang apa ya? Ini kayak kartu overthinking yang tadi ku absen di awal hadir semua kali. Ya ada Ten of Swords, Nine of Swords, Eight of Swords, kayak hadir di tiga-tiganya. Ya dibalik apa ya, dibalik mungkin semangatnya kamu, kayak aku bisa bayangin kayak sekarang kamu duduk aja kaki aja nggak bisa diem kayak gitu. Bawahnya mungkin jalan-jalan kemana gitu, mondar-mandir. Soalnya nggak tenang banget gitu. Kayak spesifik buat grup ini kerasa banget nggak tenang, kerasa banget banyak pikiran, kerasa banget ada adrenalinnya gitu. Ada Five of One di bawah Queen of Cups yang tadi. Kenapa ada Queen of Cups di sini? Mungkin agak sulit kamu untuk beramah tamah dengan orang-orang sekitar kamu sekarang. Soalnya apapun yang kamu lakukan bakal terasa seperti konfrontasi. Ya apapun yang mungkin orang mungkin mau nge-approach kamu, mau bilang bro santai bro, nggak apa-apa, nyantai aja, kalem. Itu kalau kita lagi apa ya, lagi naik kayak gitu, kayak lagi full adrenalin, dibilangin buat santai, buat duduk aja, itu bisa terasa seperti konfrontasi. Kita bisa tersinggung gara-gara itu kayak. Jadi bagian itu mungkin harus agak chill, kita harus lebih apa ya, lebih sadar sama kondisi fisik mental kita saat ini. Kita sekarang lagi apa ya, lagi gelisah, lagi banyak yang kita pikirin, di tengah banyaknya hal yang harus kita lakukan, banyak juga hal yang harus kita pikirin, banyak juga keputusan yang harus kita ambil. Udah kalau gitu udah jelas selalu apa ya, selalu apa ya, on the verge kali ya. Jadi kayak selalu nggak tenang, unease, on the verge. Jadinya kalau bukan kita yang ngerem diri kita sendiri agak sulit. Soalnya aku nggak bisa bilang kita bisa apa sih, kita nggak bisa berharap pengertian itu datang dari orang lain. Ya harus datang dari diri kita sendiri. Oke nih, aku banyak yang lagi aku kerjain, banyak yang lagi aku pikirin, aku harus bisa tenangin diriku sendiri. Soalnya mungkin bahkan kalau kamu kerjanya nggak sendiri gitu, kamu kerja sama banyak orang, wah itu apalagi tuh, kamu harus lebih apa ya, punya kendali atas diri kamu sendiri. Jangan jadiin The Star ini alasan supaya kamu jadi jahat ke orang lain, the devil. Iya, jangan. Ya kadang kalau kita udah deket dengan apa yang kita pengen, kita bisa agak kasar nggak sih sama orang-orang sekitar, karena kita mikirnya ya gue usaha buat ini, gue udah lama pengen ini, tapi kan nggak berarti kita jadi
apa ya, ada orang yang mau nyapa kita, kita sikut juga kan? Enggak. Ya, aku tahu mungkin overthinkingnya kamu lagi kencang sekarang, jadi, dan ini cuma kamu yang bisa ngeredam. Yang tadinya 8 of one mungkin ke page of one, kita bikin jadi ace of one lagi deh. Mungkin banyak yang harus kamu lakuin sekarang, banyak keputusan yang harus kamu ambil sekarang. Oke. Tapi satu hal yang bisa kalau kamu lakukan dengan baik sekarang apa kayak gitu? Nggak usah semua, satu aja, ace of one. Dari 10 of one ini kita convert satu-satu ace of one. Oke, aku bisa apa gitu, aku bisa keluar rumah dulu. Ya udah, keluar rumah, nggak usah dipikirin keluar rumah kakinya kanan dulu atau kiri dulu. Yang penting keluar rumah aja dulu. Itu lakuin satu hal sederhana yang bisa kamu lakuin sekarang, terus aja gitu. Jangan semuanya kamu kerjain, jangan semuanya kamu pikirin di saat bersamaan, satu-satu. Gitu kali ya, grup 3. Ya soalnya di sini ada Eight of Swords. Kamu yang bikin penjara ini buat diri kamu sendiri. Cuma kamu yang bisa ngeluarin diri kamu sendiri dari penjara yang kamu bikin ini. Ya, grup 3 gitu kali ya buat tradingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, komen, nama subscribe ya. Kenapa kebanyakan yang nonton videoku pada nggak subscribe? Kenapa coba? Grup 3, kenapa kamu belum subscribe? Ya aku itu cara aku mungkin. Ya aku pengen pendekatannya lebih apa ya? Lebih sehari-hari aja. Jadi ya ngobrol lah gitu. Komen lah di bawah grup 3. Ya, thank you banget buat waktunya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya nggak tahu ya, di grup ini aku ikutan nervous nih, grup 3. Kalian lagi ada masalah apa sebenarnya? Banyak banget kayaknya masalah kalian. Satu-satu ya beresin aja grup 3. Ya.